Assalamualaikum Krenyes Mania. Persiapan Ramadan. Ramadan tinggal 50 hari lagi teman-teman. Jangan sampai teman-teman kedodoran, kelewat, tidak mempersiapkan sound system teman-teman. Misalkan mikrofon imamnya belum ada, cepat buruan order sekarang. Mikrofon imam yang saya rekomendasikan dan saya gunakan saat ini adalah ZM362 versi terbaru, yang dikalungin ke leher seperti ini. Kalau imamnya suka dikalungin ke leher seperti ini cocok banget ya. ZM362. Kemudian dicek juga speaker-speakernya apakah berfungsi semua. Kalau ada yang putus, mending diganti yang ini biar suaranya lebih krenyes. Ini speaker keren banget. Ini adalah speaker kolom TOA versi terbaru teman-teman. Speaker TOA terbaru ZS207 ini sudah dilengkapi dengan driver yang full range. Teman-teman lihat speaker kecil-kecil ini semuanya full range. Tidak seperti yang versi lama 202, dia masih menggunakan speaker yang biasa ya. Kalau ini udah full range seperti ini dan desainnya lebih cakep. Dari segi penampilan ZS207 ini nampak lebih elegan, lebih eksklusif, lebih mewah ya dibanding dengan ZS202 dari speakernya dan juga dari desainnya yang silindris seperti ini. Ini jadi kesannya lebih mewah ya, lebih premium. Bisa teman-teman gunakan untuk di masjid, bisa juga teman-teman gunakan untuk cafe. Speaker ini bisa teman-teman langsung sambung ke amplifier TOA dengan kabel putih di COM dan kabel hitam di 100 volt. Agar mendapatkan suara yang lebih krenyes dan ada efeknya seperti ini. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti ini. Atau misalkan teman-teman gunakan untuk imam, kita pilih mode Mekah ya. Mode 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gampang banget, teman-teman bisa atur-atur dengan mudah tanpa pakai mixer lagi ya. Tinggal dicolok aja mikrofonnya, kemudian hidupin alatnya barengan. Kemudian teman-teman tinggal setting. Kalau mau setel tahrim gimana mas? Karena amplinya nggak ada MP3 player, kita bisa memanfaatkan MP3 player yang ada di KTV-nya ini teman-teman. Teman-teman tinggal tancepin aja flash disk yang udah diisi file tahrim ya. Seperti ini. Dan teman-teman posisikan di mode USB ya. Kita tekan tombol input sampai muncul disk seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih lagu tahrimnya untuk disetel. Contohnya seperti ini. Assalatu wassalamu alaik. Atur volume MP3-nya dari knop ini ya, knop musik. Ya Rasulullah. Kalau imamnya nggak suka model kalung begini gimana mas? Teman-teman bisa pilih ini. Nah, model bandu. Ini juga sistemnya kabel ya teman-teman. Dia menggunakan sistem kabel. Dan diisi baterai satu di sini. Tinggal ditancap aja ke TV atau ke amplifier TOA langsung. Ditancap ke TV kalau teman-teman pengen dapetin efeknya ya. Dapetin efek, anti feedback, graphic equalizer, kompresor dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja mode yang diinginkan, misalkan mode Mekah. Terus teman-teman naikkan efeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Atau mode 1 ya, oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman tinggal pilih-pilih aja. Teman-teman bisa putar-putar dari sini atau misalkan ruangan sound systemnya terkunci, teman-teman bisa menggunakan remote atau menggunakan HP Android untuk kontrol pindah mode pakai remote. Bisa. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi Android. Jadi nanti dari HP-nya walaupun kehalang tembok masih bisa diatur-atur dari luar gitu ya. Kalau sound systemnya terkunci di dalam, termasuk amplifier dan karaoke prosesornya. Nah, untuk karaoke prosesornya ini apakah bisa dibuat beda efeknya Mas? Misalkan mic 1 azan, mic 2 ini untuk kultum. Nggak bisa teman-teman. Kalau karaoke prosesor nggak bisa. Jadi teman-teman untuk merubah modenya tekan tombol di remote lewat remote ini atau pakai HP Android untuk merubah modenya. Misalkan mau mode ceramah gitu ya, mode 2. Mode imam azan Mekah, mode 3. 1 2 3 dicoba. 1 2 3 dicoba. Dan seterusnya ya. Kemudian di sini sudah ada anti feedbacknya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau ada feedback teman-teman bisa atur dari alat ini. Juga bisa digedein anti feedbacknya mau level berapa. Mau level 3 atau mau level 2 atau mau level 1. Saat ini level 2 ini udah cukup oke. Kemudian untuk mikrofonnya kalau teman-teman pakai mikrofon kondenser, gainnya ini dikecilkan ya. Karena suaranya lebih sensitif, mikrofon imam ini lebih sensitif daripada mikrofon genggam. Nah ini teman-teman atur gainnya sekecil mungkin kalau pakai mikrofon kondensor. Nanti volume masternya diatur dari sini, volume mic masternya. Dan insya Allah sholat id, sholat raweh, dan kegiatan-kegiatan selama Ramadan ini sudah tercover dengan peralatan ini. Jadi teman-teman pakai amplifier Towa yang ada di sana atau teman-teman beli yang baru, upgrade ke watt yang lebih besar atau seri yang terbaru. Kemudian speakernya upgrade ke ZS270 seperti ini. Lebih cantik tampilannya dan frekuensi responnya lebih lebar, lebih krenyes. Kemudian agar teman-teman mendapatkan suara mikrofon menjadi lebih empuk, lebih enak, tidak mudah feedback. Teman-teman bisa menggunakan alat prosesor seperti ini yang ada anti feedbacknya, ada graphic equalizernya, ada kompresor, limiter, dan crossovernya langsung di satu alat. Dan teman-teman masih bisa mengatur bass treble-nya dari putaran-putaran yang ada di sini. Nah ini bassnya saya kecilin untuk suara mic-nya, bassnya ini saya normalin, bassnya saya gedein untuk mikrofonnya. Nah ini teman-teman bisa putar-putar dan knopnya ini sengaja disembunyikan seperti ini. Jadi teman-teman harus pakai obeng kecil. Kenapa? Agar tidak dirubah-rubah sama bocil atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi aman gitu. Untuk nyambungin KTV ke amplifier Towa gimana Mas? Teman-teman sambung salah satu output ini ke amplifier Towa. Misalkan di sini kita bisa gunakan ML, MR. ML untuk amplifier yang luar, MR untuk amplifier yang dalam, itu bisa. Nah di amplifier Towa itu lubangnya kan bukan merah putih ya teman-teman, putih semua. Artinya ini mono. Jadi misalkan teman-teman ambil dari output yang ini juga bisa, rack outnya. Ambil output dari rack out seperti ini. Nah disambung ke amplifier Towa. Itu cukup satu kabel seperti ini. Masuknya ke AUX ya, AUX nomor 1 di sini. AUX nomor 1 kita sambung. Nah, sudah selesai, cukup satu kabel. Atau bisa juga teman-teman ambilnya bukan dari rack out, tapi ambilnya dari main out M1 ML-MR ini. Tapi satu kabel aja. Misalkan di sini saya gunakan yang kabel warna merah ya, kabel warna merah. Ini ujungnya kita sambung ke AUX 1. Bebas mau atas mau bawah. Ini nyambung dia. Atas bawah ini nyambung teman-teman. Jadi ini bukan stereo ya. Ini adalah mono. Jadi cukup satu kabel saja masuk ke amplifier Towanya. Nah karena biasanya di masjid itu ada sistem luar dalam. Amplifiernya harus dua. Amplifier yang pertama misalkan dapat kabel merah. Amplifier yang kedua dapat kabel hitam. Seperti ini. Nah ini sudah selesai. Cuma gini doang teman-teman. Kemudian untuk nyambungin speaker ZS207-nya, teman-teman tinggal
sambung aja menggunakan obeng. Untuk kabel hitam itu di 100 volt di sini. Dan kabel putih di COM. Pastikan sambungannya kencang ya teman-teman. Nah seperti ini. Sudah siap untuk digunakan ya. Ini COM, ini COM putih. 100 volt kabel warna hitam. Dan sudah siap bunyi teman-teman. Setelah selesai instalasi teman-teman tinggal putar aja knob aux ini ke posisi maksimal seperti ini boleh ya. Karena alat KTV-nya sudah ada limiter jadi ini teman-teman boleh maksimalkan. Kemudian atur volume master secukupnya ya teman-teman. Apabila ketika kita gunakan lampu sinyal ini berkedip berarti sudah betul instalasi kita. Dan seharusnya di speaker masjidnya sudah keluar suara juga ya teman-teman. Dan perhatikan lampu pik ini apakah menyala atau tidak ketika teman-teman gunakan untuk azan. Nyala ya. Kalau nyala seperti ini teman-teman kurangi volumenya atau barangkali settingan equalizer teman-teman terlalu mentok seperti ini. Nah ini diatur-atur aja ya. Nggak usah besar-besar, disesuaikan dengan kebutuhan. Dan dengarkan suaranya. Dan sambil dites. Udah nggak merah. Tapi kalaupun dia masih merah. Masih merah tapi kedipnya cuma sebentar atau redup. Nggak ada masalah ya teman-teman. Masih oke. Seperti itu teman-teman. Rekomendasi saya di Ramadan tahun ini. Untuk setup sound masjid dan sound musola. Teman-teman bisa mengandalkan peralatan ini ya. Mikrofon. Speaker ZS207 yang keren banget. Amplifier toa teman-teman bisa tetap gunakan agar mendapatkan suara yang lebih mewah. Teman-teman bisa mengandalkan audio prosesor seperti ini. Yang harganya nggak mahal, 1 jutaan doang ya. Teman-teman udah dapatkan anti feedbacknya, dapatkan parametric equalizer, teman-teman dapatkan kompresor, limiter di dalam alat ini. Nah nanti tinggal diatur sebaik mungkin di amplifier toanya agar tidak lampu peaknya menyala terang ya. Kalau menyalanya redup-redup aja nggak masalah teman-teman. Aman. Seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan ketikkan di kolom komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman yang baru nongkrong di channel ini, video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Dan saya juga ada di TikTok kalau teman-teman mau gabung konsultasi secara komal. Teman-teman tongkrongin aja TikTok saya, tutorial Mas Ari juga namanya ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya kira video kali ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.